Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan belajar di seri lanjutan terkait dengan menginput data pembelian dan penjualan. Nah, setelah sebelumnya kita atau kalian sudah mempelajari bagaimana cara menginput saldo awal dengan dua cara, yaitu dengan cara kita menginput secara manual, yaitu kita belum mengetahui misalnya atau belum memanfaatkan data pelanggan ataupun data pemasok. Nah, di sini untuk menginput data pembelian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama kita bahas mengenai data pembelian. Untuk menginput data pembelian, yang pertama adalah kita menginput daftar pemasok terlebih dahulu. Terus yang kedua, kita membuat faktur pembelian dari pemasok yang telah kita input sebelumnya. Nah, sebenarnya ketika kita menginput daftar pembelian, bisa saja kita menginput secara langsung ya, dalam hal penerimaan nanti mempengaruhi persediaan seperti itu. Namun di sini untuk lebih mendetail dalam laporan keuangannya kita, maka kita menggunakan atau memanfaatkan fitur-fitur yang ada di aplikasi manajer, seperti kita menginput daftar pemasok terlebih dahulu supaya pada saat pembelian secara kredit itu bisa muncul berapa sisa utangnya. Terus pada saat kita ingin mengetahui siapa saja sih yang menjadi pemasok di satu perusahaan, terus selanjutnya barulah kita input faktur pembelian atas pembelian yang kita lakukan atau perusahaan lakukan. Baik, untuk memahami secara mendetail, di sini ada sebuah contoh yang akan kita input ke dalam aplikasi manager. Nah, ini berbeda ya dengan seri video yang kita bahas sebelumnya, yaitu Tokohil Elektronik. Nah, di sini kita akan buat tersendiri ya, bagaimana cara menginput daftar pembelian dan daftar penjualan yang kita lakukan atau perusahaan lakukan. Di sini kita memiliki supplier atau pemasok, yaitu CV Rindu Semesta dengan nomor supplier atau car ID S001. Alamat Jalan Selaras, nomor 15 Jakarta Timur dengan payment detail cash or credit. Nah, di sini setelah kita menginput daftar pemasok tersebut, nah sini kita ada lakukan pembelian atau perusahaan lakukan pembelian, di mana keterangan dibeli dari CV Rindu Semesta 2 unit printer dengan harga 1 juta per unitnya dan 3 buah meja komputer harga 300.000 per unitnya. DP yang dilakukan oleh perusahaan senilai 1.500.000. Selanjutnya kita masuk kepada bagaimana cara menginput data penjualan. Nah, adapun yang perlu kita lakukan atau perhatikan dalam menginput data penjualan, yang pertama adalah kita menginput daftar pelanggan terlebih dahulu. Sama halnya ketika kita menginput daftar pembelian, yaitu kita menginput daftar pemasok. Pada saat melakukan penjualan, kita menginput daftar pelanggan. Yang kedua, kita lakukan atau kita membuat faktur penjualan atas pelanggan tersebut. Nah, untuk memahaminya, tim juga diberikan contoh di mana kita memiliki customer atau perusahaan memiliki customer, yaitu PT Angin Segar dengan nomor customer atau car ID C0010, alamat Jalan Bahagia nomor 30 Bandung dengan payment detail cash or credit. Nah, adapun keterangan atas penjualannya adalah PT Angin Segar membeli atau kita menjual 1 unit printer seharga Rp1.300.000 dengan payment Rp500.000. Oke, untuk lebih memahami kita masuk langsung kepada aplikasi manajernya untuk menginput data-data ini. Oke, baik, di sini saya sudah membagi 2 bagian ya. Satu bagian soal di sini, terus satu aplikasi manajer. Nah, di sini juga saya membuat satu perusahaan bisnis ya. Anggaplah di sini namanya PT ABC. Nah, secara ringkas sedikit saya buat neraca awal ya, ini mungkin hanya contoh saja seperti kas di bank 300 sekian, 350 juta sekian, kas di tangan, terus ada aset tetap dan lain-lain ya, ada akun modal dan laba ditahan. Oke, karena kita mau menginput data pembelian, yang pertama kita masuk ke
bagian pemasok. Seperti keterangan di awal, untuk menginput data pembelian kita masuk dulu ke daftar pemasok. Nah, di sini ada fitur pemasok, kita masuk bagian ini atau kita klik langsung saja pemasok. Selanjutnya kita buat pemasok baru. Oke, di sini ada keterangan nama, kode, alamat, surat elektronik, saldo awal atau kredit yang tersedia. Nah, kita langsung copy saja. Kita buat CV Rindu Semesta. Misalnya kalau kode kita masukkan nomor supplier atau card ID. Untuk alamat juga sama, kita tinggal copy paste. Nah, di sini surat elektronik kita masukkan email atau bisa juga nomor telepon. Tapi kalau di contoh di sini tidak ada alamat email ataupun nomor telepon, bisa kita kosongkan. Nah, untuk saldo awal kita abaikan saja terlebih dahulu. Terus kalau kita mau buat langsung buat, kalau ada beberapa pemasok kita buat dan tambah yang baru agar supaya pada saat kita klik itu akan menjadi penginputan yang baru ya. Tidak perlu kita lakukan membuat daftar pemasok baru, tapi langsung kepada form untuk menginput daftar pemasok. Selanjutnya kita buat ya, akan cuma satu. Oke, sudah ada di sini daftar pemasok yang pertama, yaitu CV Rindu Semesta dengan kode supplier dan alamat. Nah, selanjutnya kita input faktur pembeliannya ya, yang dilakukan oleh PT ABC. Kita klik buat faktur pembelian baru. Nah, di sini juga tidak ada keterangan tanggal ya, bisa kita atur sendiri ya pada saat kapan PT ABC ini melakukan pembelian. Nah, anggaplah di sini dilakukan pembelian pada tanggal 3 Mei 2021. Nah, jatuh temponya kapan? Misalnya 31 Mei 2021. Nah, nomor fakturnya di sini bisa secara otomatis. Kalau secara otomatis akan berarti manajer akan mengatur nomor pembelian ya yang telah dilakukan oleh perusahaan. Kalaupun perusahaan ingin mengatur secara manual, kita bisa lakukan pengkodean secara manual. Ini kode misalnya 001. Oke, di sini kita manfaatkan nomor fakturnya secara manual saja terlebih dahulu. Untuk daftar pemasok kita cari, misalnya ada beberapa daftar pemasok, tetapi di sini di PT ABC baru melakukan penginputan daftar pemasok cuma satu. Kita tinggal klik. Terus keterangan misalnya membeli 2 unit printer dan 3 buah meja komputer. Oke, selanjutnya kita pilih jenis barang. Nah, di sini sebelumnya saya sudah lakukan penginputan untuk jenis akun persediaan ya. Kalau di awal tadi sudah ada tersedia persediaan. Nah, ketika kita klik persediaan, nanti akan muncul daftar persediaan yang ada di PT ABC ini. Nah, misalnya saya sudah lakukan penginputan seperti PT ABC ini menjual kulkas, meja komputer, terus ada printer. Nah, ini diabaikan saja terlebih dahulu ya. Oke, kita pilih printer, terus nanti masuk kepada akun persediaan secara otomatis. Nah, keterangan bisa kita copy paste yang ini sama dengan yang di atas, bisa juga tidak. Terus kita input berapa unit yang dia beli. Sini ada 2, kuantitasnya 2 dengan harga Rp1.000.000. Seperti ini ya. Selanjutnya kita tambah baris untuk jenis pembelian yang lain. Meja komputer. Nah, di sini kita bisa ganti ya.
meja komputer dibeli 3 buah atau kuantitasnya 3 dengan harga 300.000. Jadi di sini berarti total pembelian yang dilakukan oleh PT ABC ini sebesar Rp2.900.000. Nah, misal kita menerima diskon, bisa kita input berapa tingkat persentase diskon yang diperoleh atau berapa jumlah pasti yang diterima. Tapi karena di soal tidak ada atau PT ABC tidak menerima diskon, maka kita langsung buat. Oke, sudah jadi ya faktur pembeliannya seperti ini. Tanggal faktur yaitu tanggal 3 bulan 5 2021. Sini tanggal jatuh tempo 31 bulan 5 2021. Nomor faktur secara otomatis menjadi 1. Ini ada keterangan sipir ini semesta, alamat secara otomatis muncul, terus ada keterangan pembelian. Ini keterangan juga di bawah, 2 unit printer dan 3 buah meja komputer. Oke, berarti pada saat kita masuk ke ringkasan di awal, maka akan muncul persediaan yang dimiliki oleh PT ABC senilai 2.900.000. Kalau kita klik, nanti ada keterangan seperti ini ya, printer, terus ada meja komputer, sedangkan kulkas 0 karena tidak atau belum ada persediaannya. Selanjutnya kita masuk kepada penjualan ya, bagaimana cara kita menginput penjualan yang dilakukan oleh PT ABC. Nah, di sini ada contoh juga seperti halnya pada saat kita menginput daftar pembelian. Di sini ada PT Angin Segar dengan nomor customer ID. Nomor customer atau card. Nah, di sini ada contoh PT Angin Segar dengan nomor customer atau card ID, alamat dan keterangan penjualan yang dilakukan oleh PT ABC atau keterangan pembelian yang dilakukan oleh PT Angin Segar. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita menginput daftar pelanggan terlebih dahulu. Kita masuk ke pelanggan, terus kita buat pelanggan baru. Nah, di sini kita input namanya, nama dari pelanggannya kita atau pelanggan PT ABC. Terus kodenya kita masukkan saja card ID atau nomor customer. Nah, ini batas kredit atau pagu kredit kita kosongkan saja. Terus ada tanda pengenal, bisa misalnya NPWP perusahaan atau nama bisnis yang lain. Kalau tidak ada, kita kosongkan saja. Nah, di sini alamat penagihan bisa kita gunakan alamat dari PT Angin Segar. Terus alamat pengiriman juga sama. Kalau tidak ada perbedaan. Nah, di surat elektronik, di sini surat elektronik bisa kita isi email maupun nomor telepon. Saldo awal atau kredit tersedia kita kosongkan. Nah, di sini kita tinggal buat. Maka pelanggan dari PT ABC ini sudah berhasil kita input dengan nama pelanggan PT Angin Segar, kode pelanggan C0010. Selanjutnya kita masuk kepada fitur faktur penjualan. Maka kita buat faktur penjualan yang baru. Nah, keterangan penjualan, misalnya tanggal fakturnya kapan kita lakukan penjualan ini ya. Misalnya anggaplah 17 Mei. Oke, 17 Mei. Terus pelunasannya kapan? Misalnya tanggal jatuh temponya bisa kita masuk ke Juni 2021, misalnya tanggal 17 juga, diberikan 1 bulan ya jangka waktu pelunasan. Nomor faktur bisa kita kosongkan saja, atau bisa kita isi secara manual ataupun secara otomatis. Nah, ini nomor pesanan bisa misalnya 100 ya, atau 301 segi sekian, tergantung dari PT ABC atau perusahaan melakukan penginputan atas nomor pesanan. Terus kita pilih daftar pelanggan. Nah, di sini ada PT Angin Segar yang sudah kita input sebelumnya. Maka alamat penagihan akan muncul secara otomatis.
Nah, keterangan di sini bisa kita tulis atau ketik menjual 1 unit printer jenis barang, kita pilih printer. Sini ada jenis barang printer, maka nanti masuk kepada akun penjualan barang dagangan. Kalau kita di sini juga bisa kita ubah akunnya masuk kepada penjualan printer, misalnya seperti itu ya. Oke, keterangan kita pilih 1 unit komputer, harga 1.300.000. Kalau kita memberikan diskon, bisa kita pilih berapa tingkat persentasenya. Di sini juga ada pembulatan jumlah, dikurangi pajak badan, bisa kita tentukan misalnya. Terus diskon pembayaran awal, denda keterlambatan pembayaran, judul khusus, dan di judul khusus ini bisa kita buat tinggal penjualannya saja atau faktur penjualan yang secara otomatis akan muncul pada saat kita lakukan atau selesai membuat faktur penjualan. Bisa sebutkan tanggal jatuh tempo atau kustomisasi tema. Nah, kita lakukan secara otomatis saja ya, default saja ya, terlebih dahulu belum ada pemanfaatan fitur-fitur ini ya, diskon, pembulatan jumlah dan lain-lain. Kita buat. Oke. Berarti ini sudah berhasil kita buat faktur penjualan yang dilakukan oleh PT Angin Segar. Pembelian yang dilakukan oleh PT Angin Segar. Nah, di sini ada keterangan pembayaran DP 500.000. Sama halnya tadi pada saat melakukan pembelian ada keterangan DP 1.500.000. Tapi di video ini kita tidak akan membahas untuk penginputan atas penerimaan ataupun pengeluaran kas. Nanti masuk kepada video selanjutnya. Oke, bisa kita lihat bagian ringkasan. Nanti akan muncul piutang dagang ya dari perusahaan yang dimiliki oleh PT ABC 1.300.000 atas pembeliannya tadi. Dan di sini akan masuk langsung kepada bagian penjualan 1.300.000. Misalnya nih pada saat pengakuan atas penjualan ya, misalnya kita akan mengakui penjualan tersebut ketika barangnya sudah kita serahkan ke pihak customer, atau misalnya pada saat pengiriman ya, dalam pengiriman. Nah, ada 2 hal dalam pengakuan penjualan. Misalnya kita belum mengakui sebagai penjualan, maka akan masuk kepada pendapatan diterima di muka, yaitu masuk di bagian kewajiban. Nah, biasanya ini lebih dimanfaatkan oleh perusahaan jasa ya, ketika misalnya jasanya belum diserahkan, maka penjualan jasa yang dilakukan oleh perusahaan jasa tersebut masih mengakui pendapatan diterima di muka, walaupun mereka menerima pembayaran di awal ya. Tapi ketika jasa belum diserahkan, maka mereka belum mengakui pendapatannya tersebut. Nanti pada saat jasa telah selesai dilakukan atau dikerjakan oleh perusahaan, barulah dia mengakui pendapatannya tersebut atau penjualan jasa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nanti dilakukan penyesuaian kembali, misalnya pada saat tanggal penyerahan ataupun di akhir bulan ya, tergantung dari perusahaan jasa pada saat kapan dia mengakui penjualan atau pendapatan jasa yang dilakukan atau dijual ya. Nah, seperti ini misalnya anggaplah PT ABC ini langsung menyerahkan ya barang dagangannya dia ke customer, maka dia langsung akan mengakui penjualan tersebut masuk kepada laporan laba rugi penjualan atas barang persediaan yang dia miliki atau penjualan barang dagangan sebesar 1.300.000. Nanti kita bisa lakukan
penyesuaian dengan harga pokok produknya berapa. Oke. Tadi di sini juga kita lakukan penginputan atas persediaan ya. Tadi ada kewajibannya kita 2.900.000 rupiah. Baik, sekian penjelasan singkat terkait bagaimana cara menginput daftar pembelian dan daftar penjualan dengan sedikit contoh ya, hanya 2 buah contoh. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh real ya, terkait dengan toko Hill Elektronik. Nah, selanjutnya akan masuk di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.